Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Sebelumnya, pada saat kalian keswalayan, kalian tentu melihat barang-barang kebutuhan itu dikelompokkan berdasar kelompoknya masing-masing. Contoh, pembersih rinso, sabun, pengharum lantai, atau pengharum baju, pembersih, pemutih. Itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian ada lagi kelompok yang berisi snack, wafer, roti, ciki, itu pun dikelompokkan dalam satu kelompok. Nah, ini mereka dikelompokkan berdasarkan jenis atau sifatnya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan para pengunjung swalayan untuk mencari barang-barang kebutuhan mereka. Nah, sama seperti unsur-unsur yang berada di alam. Unsur-unsur yang berada di alam sampai sekarang itu sudah ditemukan 118 unsur. Jadi sangat banyak sekali. Nah, untuk memudahkan kita memahami sifat setiap unsurnya, maka unsur-unsur ini diletakkan atau dikelompokkan berdasarkan sifatnya dalam suatu sistem periodik unsur. Ya, jadi apa itu sistem periodik unsur? Yaitu sistem pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kecenderungan sifatnya sehingga memudahkan kita dalam mempelajari sifat setiap unsurnya. Sekarang kita lihat yang A, yaitu perkembangan sistem periodik unsur. Jadi sistem periodik unsur, pengelompokan unsur ini terus berkembang mulai dari yang paling sederhana yaitu menurut Lavoisier sampai sistem periodik unsur yang kita gunakan saat ini. Oke, yang pertama menurut Lavoisier. Pada tahun 1789 Lavoisier mengelompokkan 33 unsur ke dalam 4 kelompok, yaitu tanah, gas, logam, dan kelompok non-logam. Jadi hanya itu dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Nah, kemudian selanjutnya ditemukan lagi pengelompokan unsur menurut Dobereiner tulisannya ya. Nah, apa menurut Dobereiner? Jadi pada tahun 1829 J.W. Dobereiner mengelompokkan unsur sebagai berikut. Ini Dobereiner ya. Berdasarkan Dobereiner, jadi unsur dikelompokkan berdasarkan sifat dan kenaikan nomor atomnya. Jadi dimasukkan dalam satu triad atau satu kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Ya, jadi dibuat per kelompok atau per triad. Kelompok itu disebut dengan triad, terdiri dari 3 unsur. Nah, dalam satu triad atau dalam satu kelompok, massa atom unsur kedua atau yang di tengah itu adalah rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Contoh, salah satu triad dalam Dobereiner ada Li, Na, dan K. Ini memiliki kemiripan sifat dan kenaikan nomor atom berdasarkan kenaikan nomor atom. Massa atomnya 6,94, 22,9, dan 39,10. Ini data dalam tabel Dobereiner. Nah, kita coba dengan perhitungan. Menurut Dobereiner, massa atom yang kedua yang di tengah sama dengan rata-rata massa atom yang pertama dan ketiga. Kita coba dengan perhitungan. Kita cari rata-rata Na 6,94 ditambah 39,10, maka hasilnya 23. Ternyata sama dengan data di dalam tabel beda 0, sekian ya, ini 22,9. Nah, itulah dia hukum triad Dobereiner. Kemudian pada tahun ini sudah ditemukan ada 40 unsur. Adapun kelemahan dari pengelompokan unsur berdasarkan triad Dobereiner ini adalah bahwa ada unsur lain yang tidak masuk dalam triad tersebut padahal dia memiliki sifat yang sama. Nah, itu kelemahannya. Pengelompokan yang ketiga berdasarkan Newlands, yaitu mengemukakan tentang hukum oktav Newlands. Menurut Newlands, mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Kemudian nanti jadi disusun 7 unsur.
nanti unsur ke-8 akan mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 akan mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Kita ambil contoh. Ini dia salah satu pengelompokan unsur dalam Newlands. Ada 7 unsur, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi dikelompokkan menjadi 7 unsur. Nah, nanti unsur pertama akan sama sifatnya dengan unsur ke-8. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini memiliki sifat yang sama, ya. Kemudian berulang lagi. Kemudian unsur kedua, oktav nanti ya, akan sama dengan unsur ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Li akan sama dengan Na sifatnya, dan seterusnya. Nah, inilah dia pengelompokan unsur berdasarkan Newlands yang terkenal dengan hukum oktav Newlands. Adapun kelemahan dari pengelompokan berdasarkan hukum oktav Newlands ini adalah hanya berlaku untuk unsur-unsur yang ringan atau massa atomnya rendah. Yang keempat yaitu sistem periodik Mendeleev, ditemukan pada tahun 1869. Jadi menurut Mendeleev, unsur disusun dalam suatu tabel periodik bentuk pendek. Jadi sudah menemukan suatu tabel periodik bentuk pendek. Nah, kemudian Mendeleev mengemukakan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya, atau bahasa mudahnya disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Jadi tetap ya masih menyusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif, sama pada hukum oktav Newlands. Kemudian pada tabel periodik bentuk pendek ini ditemukan lajur vertikal, yaitu lajur yang berisi unsur yang memiliki kemiripan sifat. Jadi ada lajur vertikal disebut golongan, yaitu unsur yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Kemudian ada lajur horizontal yang disebut dengan periode. Ini berisi unsur yang memiliki kemiripan nomor massa. Jadi pada Mendeleev ini sudah lebih modern karena ditemukannya tabel sistem periodik bentuk pendek. Maaf, ini ada kesalahan pada hukum Triet-de-Brenner. Ini disusun berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom ya. Kenaikan massa atom, bukan nomor atom. Sekarang kita ke perkembangan sistem periodik unsur yang terakhir, yaitu sistem periodik Moseley atau disebut juga sistem periodik modern. Moseley menemukan bahwa tentang tabel periodik bentuk panjang, bahwa unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ini dia. Ini yang berbeda di antara perkembangan sistem periodik unsur sebelumnya. Jadi Moseley menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau de Brenner berdasarkan kenaikan massa atom. Hukum oktav juga berdasarkan kenaikan massa atom. Kemudian Mendeleev pun sama, berdasarkan kenaikan massa atom. Cuman pada Mendeleev sudah mulai ditempungkannya tabel sistem periodik bentuk pendek. Dan ini dilengkapi dengan sistem periodik Moseley yang disebut juga dengan sistem periodik modern. Kemudian sistem periodik Moseley ini adalah penyempurna dari sistem periodik modern. Jadi pada sistem periodik modern ini sama adanya golongan atau disebut dengan lajur vertikal. Kemudian pada golongan ada dua, ada golongan utama dan ada golongan utama disebut golongan A, kemudian ada golongan transisi disebut dengan golongan B. Kemudian ada yang disebut dengan perioda, yang disebut juga dengan lajur vertikal. Ada 7 perioda, ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan sistem periodik modern inilah yang kita gunakan sampai saat ini. Ini dia bentuknya tabel sistem periodik
modern yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi terdiri dari golongan A dan B. Golongan B ini yang di tengah ini. Ya, jadi golongan A ini dia. Ini golongan A. Golongan 1A, 2A. Jadi ada golongan A terdapat 8 golongan. Golongan B pun terdapat 8 golongan. Jadi 1A, 1B, 1A, 2A, 3A sampai 8A. Kemudian golongan B ini dia yang di tengah. 1B, 2B, 1B, 2B, 3B sampai 8B. Kemudian di bawah ini adalah ada golongan transisi dalam, yaitu lantanida dan aktinida. Ini semua akan kita pelajari nanti pada video berikutnya. Kita akan menentukan periode dan golongannya. Demikianlah materi kita untuk sistem periodik unsur. Yang kita bahas adalah perkembangan sistem periodik unsur. Menurut Lavoisier ada 4 kelompok, yaitu tanah, gas, logam, dan non-logam. Kemudian menurut Dobereiner yang dikenal dengan hukum triad Dobereiner, mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kemudian ada hukum Octave Newlands, juga mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Kemudian ada sistem periodik Mendeleev, ini dikenal dengan sistem periodik tabel periodik bentuk pendek, juga mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Kemudian sistem periodik yang terakhir yaitu sistem periodik Moseley atau sistem periodik modern yang kita gunakan sampai saat ini, mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian untuk mendampingi belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.